Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang dalam podcast KKN MIT Moderasi Beragama Posko 29 UIN Wali Songo Semarang. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai moderasi beragama, yang dimana mungkin dari kita semua sudah sering mendengar tentang moderasi beragama. Untuk podcast kali ini kita bersama narasumber kita yang tentunya sangat Masya Allah dan sudah mempunyai ilmu dan wawasan yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Alis Asikin selaku dosen UIN Wali Songo Semarang. Selamat siang Bapak. Mungkin dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Alis karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Oke, baik, untuk tema kali ini yaitu tentang moderasi beragama Bapak. Mungkin dari Bapak Alis bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa sih itu moderasi beragama dan seberapa penting sih moderasi beragama bagi kita semua gitu Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berbicara tentang masalah moderasi beragama itu memang sesuatu hal yang memang harus ada titik yang harus kita cermati bersama. Karena memang kalau belum dijelaskan itu tentunya akan terbelah menjadi dua hal, yaitu yang pro ataupun kontra. Tapi sebenarnya yang kontra itu sebenarnya lebih banyak dikarenakan faktor yang memang salah memahami. Jadi moderasi beragama itu betapa tidak sedikit di antara kita sendiri yang masih memahami itu seolah-olah itu mencampur adukan agama. Ini satu pemikiran yang salah. Ya karena memang cara mindset berpikirnya salah, maka mensikapinya juga menjadi sesuatu yang salah. Yang kita harus lihat di situ yang dikatakan itu pakai menggunakan bahasa moderasi beragama. Jadi bukan moderasi agama. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau moderasi agama itu seolah-olah itu agama kan dicampur adukan, dipaksa di dalam suatu pergumulan budaya. Masing-masing itu punya karakteristik, punya ajaran, punya pijakan tersendiri. Nah, karena kita melihat bahwasanya di dalam masyarakat itu sangat plural dan juga sangat beragam, tetapi memang dibutuhkan sebuah sikap. Nah, mensikapi perbedaan-perbedaan dalam rangka untuk juga tetap berpegang pada keyakinan masing-masing inilah dikatakan sebagai moderasi beragama. Bagaimana seseorang itu harus beragama, bagaimana seseorang itu harus menampilkan sikap, menampilkan watak, menampilkan budi, mengutamakan kebersamaan, mengutamakan suatu keadilan. Inilah dikatakan sebagai moderasi beragama. Jadi salah kalau kemudian dipahami bahwasanya moderasi beragama itu seolah-olah mencampur adukan ajaran. Ya, saya kira ini sudah disepakati bersama ketika dipahami seperti ini, semua pemeluk agama pasti juga enggan dan tidak mau kalau harus kemudian ajaran itu kemudian dicampur adukan. Akan tetapi ketika kita melihat bahwasanya bahwasanya di dalam agama-agama itu ada nilai-nilai yang sifatnya itu universal. Iya kan? Yang artinya itu bisa diterima oleh semua akal sehat, diterima oleh nurani, diterima juga oleh keinginan-keinginan untuk bisa hidup bersama-sama dalam kebinekaan, di dalam perbedaan-perbedaan semacam itu tidak menutup kemungkinan dan juga tidak mustahil bahwasanya memang perlu dan juga harus ada kiat-kiat bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi sesuatu yang memicu orang untuk bercerai-berai dan menjauh, tetapi lebih bagaimana mendekatkan. Karena pasti didekatkan oleh nilai-nilai yang sama. Ya dimanapun orang ingin mendapatkan keadilan, tidak mau ada kedoliman, tidak mau ada kekerasan, tidak mau adanya hal-hal yang memang itu dirasa memang tidak baik
untuk siapapun itu yang kemudian menerima. Nah, di sini makanya perlu dilakukan moderasi beragama. Ya. Mungkin apa di kalangan anak muda ya Pak, mungkin yang sering salah mengartikan itu ya itu tadi, kita sering salah mengartikannya itu moderasi agama bukan moderasi beragama gitu. Jadi kebanyakan salah memahami gitu, sehingga salah juga dalam bersikap dalam bermoderasi beragama itu gitu. Nah mungkin kalau kan dalam bermoderasi beragama kita kan diminta untuk berada di tengah-tengah gitu loh Pak. Tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke kiri. Harus memihak kepada yang benar gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak contoh-contoh bersikap bermoderasi beragama gitu yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi yang sudah pernah saya singgung, kata-kata moderasi itu kan dari kata moderat ya kan, ya ada apa dalam istilah-istilah Italia, kemudian dalam istilah bahasa Inggris ada moderation, kemudian di situ ada core, di situ ada standar. Artinya itu selalu menempatkan pada hal-hal yang sifatnya tengah. Artinya tengah itu berarti saya harus mau mengatakan ibaratnya, mohon maaf, kalau ada semacam jarum jam yang gantung gitu kan, yang jam yang gantung itu, ya itu kita lihat bahwasanya angka kanan dengan kiri itu pasti posisinya sama. Jadi ketika mungkin seperti ini pasti nggak mungkin goyangnya seperti ini kan, nggak mungkin. Tapi kan pasti kanan kirinya itu sama. Nah, moderasi beragama itu mengambil satu titik tengah yang kemudian itu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip disepakati bersama. Tadi saya berikan bahasa contoh misal umpama ketika orang melakukan suatu peribadatan, contoh misal, masing-masing itu juga punya hak yang sama dan masing-masing juga sepakat, karena nggak mungkin dicampur adukan menjadi satu. Maka yang terpenting itu apa? Hak untuk melakukan sebagaimana yang diimani dan diyakini itu juga masing-masing itu juga diberikan. Maka yang semacam ini yang dikatakan sebagai moderasi beragama. Ya sebagai contoh misal anak-anak muda ya. Anak-anak muda, contoh di Karang Taruna atau mungkin di perkumpulan begitu. Ya sekali lagi itu kan sangat heterogen sekali kan. Ada Muslim mungkin terbanyak ya, karena kebetulan itu juga karena memang itu sebagai mayoritas. Tapi sekali lagi, ketika di dalam sebuah perkumpulan ataupun sebuah komunitas apapun bentuknya, ketika ternyata itu memang masing-masing itu memiliki sebuah keyakinan yang berbeda, tetapi dia juga ingin menjadi bagian orang yang taat menurut ajaran agamanya. Ya, maka tentunya ketika ketika ada kegiatan itu dilaksanakan hari Ahad, hari Minggu gitu ya. Kalau kita Ahad, kalau mereka itu menggunakan Minggu, lalu ada bahasa kebaktian dan sebagainya, saya kira menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak polite kalau kemudian harus memaksakan, toh besok Minggu kan kamu bisa juga kamu lakukan itu kan. Ini sekali lagi, ini sesuatu yang sifatnya itu prinsip. Oleh karena itulah makanya salah satu di antara kiat kita itu untuk bagaimana bisa menjadi sosok yang wise, anak-anak muda yang wise itu ya sekali lagi pemahaman terhadap agama itu juga penting. Makanya karena tadi saya katakan secara umum itu universal itu pasti ada nilai-nilai yang itu disepakati oleh semuanya. Bagaimana tadi yang saya katakan, ya kan? Dari katakan bahwasanya orang jujur, orang kemudian menghormati orang kemudian itu juga bisa memberikan hak kepada orang lain, tidak membeda-beda isu. Semua agama itu saya kira memberikan ajaran semacam itu. Nah, oleh karena itulah makanya ini tadi lagi memahami terhadap ajaran kita yang ternyata itu syarat dengan moderasi. Memahami ajaran masing-masing sebelum kemudian mencoba bagaimana membawakan diri kita itu ketika ternyata di dalam situasi yang memang agak berbeda, yang tidak biasa, yang artinya itu dalam bahasa komunitas yang sangat-sangat heterogen, maka disitulah dipentingkan dan juga diperlukan bagaimana kemudian mampu menampilkan diri secara cantik.
Bagaimana tadi? Udah kamu ini Jumatan dulu aja lah sana. Kalau kamu sana kita tunggulah. Paling berapa lama sih sampai seperti itu. Saya kira kalau sesuatu itu sudah menjadi hal yang disepakati, itu enak. Itu akan smooth berjalan itu tanpa harus apa? Tanpa harus ada yang merasa terintervensi atau persekusi dan lain sebagainya. Saya kira ini disinilah makanya pemahaman terhadap ajaran agama masing-masing sebelum kemudian melihat bagaimana secara universal nilai-nilai yang harus diusung bersama. Saya kira itu. Jadi intinya harus adanya suatu keadilan itu tadi ya. Iya, tidak ada yang namanya ketenangan, kedamaian tanpa ada keadilan. Ya makanya dimanapun dan dalam ranah manapun, ya kan, tidak ada yang namanya kedamaian selama tidak ada bahasa keadilan. Gitu. Ya, damai tidak ada keadilan semu. Damai karena apa? Boleh jadi karena apa? Ya nggak ada yang berontak karena mungkin belum berani, belum punya kesempatan. Tetapi pasti di situ ada gemuruh di dalam keinginan itu apa suatu ketika kalau saya sudah berkuasa dan sebagainya. Ini kan menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau perdamaian itu didasari dan juga itu ditopang dan juga dipicu karena adanya keadilan, maka saya kira perdamaian itu menjadi sesuatu yang bukan semua lagi, tapi sesuatu yang didambakan oleh semua. Jadi tujuan kita bermoderasi beragama itu ya untuk menciptakan suatu perdamaian itu, dan perdamaian itu harus ada suatu keadilan. Ya, pasti itu. Jadi nonsen keadilan yang hakiki itu perdamaian yang hakiki tanpa adanya keadilan. Jadi ya bagaimana ciptakan keadilan itu diantaranya tadi yang saya kira itu kan sesuatu yang mudah kan untuk kemudian kita sikapi. Toh tidak ada yang merasa dirugikan saat kita memberikan hak kepada teman-teman kita yang lain. Ya ala kulli hal saya harus mengatakan bahwasanya ini sesuatu yang sifatnya itu urgen, sesuatu yang sifatnya itu hakiki dan itu menjadi sesuatu yang asasi, yang artinya tidak bisa dipaksakan sesuatu kepada orang lain. Tetapi titik temunya apa? Tadi ada bahasa moderasi, saling memahami, saling mengenal. Saya kira itu. Baik, jadi itu tadi harus ada suatu keadilan, terus kita juga harus menyepakati bersama itu tadi ya Pak. Ya, kalau saya boleh mengatakan itu memang ketika heterogenitas itu yang harus ada, maka diperlukan sebuah ungkapan begini, sepakat dalam perbedaan. Sekali lagi, ada kata-kata sepakat di dalam perbedaan. Artinya apa? Ya meskipun berbeda tapi disepakati kalau itu memang sudah berbeda, artinya nggak usah dipertajam. Tidak usah dipertajam dengan sesuatu yang memang yang memang membuat suasana, membuat kerukunan, membuat komunitas itu terpecah, bercerai-berai ya hanya karena tadi perbedaan itu sebagai pemicu untuk selalu berbeda. Tapi ketika itu disepakati, ya udah kita sepakat berbeda. Anda dengan saya berbeda dalam hal ini, tetapi ternyata persamaan yang lain itu kan terlalu banyak yang bisa menyatukan. Makanya tadi kalau saya boleh mengambil dari istilah dosen saya Pak Waras Syihab itu, jangan pernah berpikir bahwasanya yang namanya dua itu adalah 1 ditambah 1. Betul, 1 ditambah 1 itu memang 2. Tetapi 2 terlalu banyak ragam yang bisa kita capai untuk mendapatkan ya 2. 10 dibagi 5 berapa? 2. Setengah kali 4 berapa? 2. 10 dikurangi 8 berapa? 2. Maka semakin lebar, semakin wawasan orang, keilmuan masing-masing itu semakin berkembang, maka saya kira membuat orang itu semakin wise untuk bersikap. Baik, jadi untuk mencapai suatu persatuan itu tidak harus sama gitu ya Pak? Ya, tidak harus. Dan itu manusiawi. Karena Tuhan pun menciptakan itu sesuatu yang berbeda. Makanya kata-kata inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Iya kan? Kami kata Allah telah menjadikan syu'uban itu berbangsa-bangsa
Wa qabaila bersuku-suku tujuannya apa? Lita'arufu agar kalian saling mengenal. Sekali lagi keindahan itu malah justru bukan karena homogenitas tidak. Lukisan itu mengapa kamu mengatakan indah? Karena ada Ya karena ada percampuran. Tetapi sekali lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian diupayakan untuk serasi kan itu. Coba seandainya mohon maaf itu harus apa? Harus merah semuanya. Maka nggak ada keindahan. Jadi keindahan hubungan di dalam sebuah komunitas itu biar terlihat cantik itu ya karena apa? Besutan perbedaan-perbedaan tetapi secara serasi itu dan secara berimbang itu bisa dipoles dan juga bisa diciptakan itu akan indah sekali. Nggak semuanya orang harus sama. Ya karena apa? Masing-masing kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya kan? Orang nggak semuanya. Jadi coba orang kaya punya uang banyak tapi nggak ada petani mau makan apa? Nggak ada petani mau makan apa? Nggak bisa. Ya kan? Loh kan petani itu kan nanti kan mereka dijual untuk dapat uang, iya. Tetapi sekali lagi orang itu dengan padinya masih bisa hidup, tetapi orang dengan uangnya saja dia nggak bisa hidup karena nggak mungkin dia makan uang. Tapi kebutuhan yang lain ternyata tidak cukup hanya padi, maka harus dibeli dengan orang lain. Makanya profesi-profesi yang berbeda, iya kan? Posisi-posisi yang berbeda, strata-strata yang berbeda itu membuat sebuah kans yang sangat-sangat kuat. Bagaimana jika itu kemudian dimanage secara cantik, maka akan menjadi sesuatu yang indah. Baik, jadi untuk mencapai suatu persatuan yang indah itu tidak hanya dengan suatu persamaan, tidak selalu homogenitas, tapi juga dengan perbedaan. Justru dengan perbedaan itu akan membuat persatuan yang indah gitu kan. Baik. Selanjutnya mungkin di Kelurahan Banjardowo ini kan ada bermacam-macam masyarakatnya kan menganut kepercayaan yang berbeda-beda juga ya Pak ya? Ya, ada beberapa. Mungkin bagaimana sih Pak hubungan antar agama di Kelurahan Banjardowo ini? Para masyarakat yang dalam menanggapi perbedaan agama tersebut. Anda pernah ke pasar? Iya. Pernah belakang pasar masjid kan? Iya. Itu masjid yang biasa saya urus. Sebelahnya gereja kan? Iya Pak. Tapi nggak ada masalah. Sebelum saya lahir sudah ada. Artinya itu juga cukup membuktikan kan? Ada sebuah keserasian, keharmonisan. Ketika ternyata dalam hidup bermasyarakat itu nggak ada masalah. Dan saya kira tidak perlu kemudian yang selama ini tidak ada insiden-insiden yang memang itu hanya karena perbedaan-perbedaan yang semacam. Jadi makanya bisa kita lihat kan kalau di sebelah sana itu di daerah kawasan itu juga ada. Ya tetapi karena memang ada kekhasan ketika saudara-saudara kita yang Nasrani itu kan memang ada kekhasannya kan mereka masuk ke gereja kan nggak sembarang gereja seperti kita kan. Beda dengan kita. Kalau kita kan pokoknya waktunya sholat udah minggir kita sholat selesai. Kalau di sana kan tidak. Ya udah ilahum itu urusan mereka. Tapi yang jelas ketika ditanyakan bagaimana kehidupan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, kita biasa ketika 17-an, ketika mungkin harus harus bareng kerja bakti, gotong royong dan sebagainya. Kami tidak pernah membedakan. Kami tidak pernah membedakan hal-hal yang semacam itu. Ya monggo lah untuk urusan yang itu sudah istilahnya itu memang garis merah itu wilayah-wilayah tentang keyakinan ya itu diberikan sebagaimana mereka itu juga memberikan kami dalam wilayah keyakinan dalam Islam. Jadi nggak ada masalah. Ya itu buktinya ya itu dekat itu nggak ada masalah. Itu kan lumayan gede, ya kan masjidnya juga besar. Itu kan hanya deret rumah saja. Itu kan nggak sampai 100 meter kan, tapi nyatanya ya bisa kayak gitu. Artinya itu menunjukkan satu simbol bahwasanya tidak ada masalah.
Jadi walaupun berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, tapi dalam bermasyarakat semuanya satu. Alhamdulillah. Betul. Dan juga sama ini juga lebih sama-sama tahu diri. Artinya ya tentang ketika harus berdakwah, ya udah orang Islam dakwah kepada orang Islam. Mereka dakwah ya dengan komunitas mereka sendiri tanpa melibatkan dan sebagainya. Itu kan saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup ketika harus membangun kebersamaan. Karena memang ada wilayah-wilayah yang memang tidak bisa, harus ada intervensi, harus ada mengintervensi atau diintervensi atau kebalikan dan sebagainya, itu tidak dikehendaki dan itu tidak pernah terjadi di sini. Jadi pas ketika Allah mengatakan lakum dinukum waliya din, itu ya pas. Itu sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Berarti selama Bapak di sini tuh tidak ada konflik ya Pak soal agama gitu? Enggak ada. Setahu saya tidak ada konflik sampai seperti itu. Enggak ada. Ya. Nah, melihat nih Pak, cara bermoderasi beragama orang-orang, cara menyikapi orang-orang kan berbeda-beda nih Pak. Ada yang bersikap secara berlebihan nih, bersikap secara ekstrim dalam beragama. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak melihat hal tersebut? Saya melihat biasanya apa yang semacam ini itu pakai kacamata kuda menurut saya. Ya wawasannya biasanya nggak luas. Makanya tadi salah satu di antara cara kita lebih dewasa, yaitu tadi jangan pernah berpikir yang namanya 2 harus 1 ditambah 1. Makanya ketika kita melihat ya contoh yang begitu ekstrim, biasanya mereka nggak terlalu paham. Satu, jangankan memahami orang lain, memahami yang diyakini sendiri itu juga istilahnya itu pakai kacamata kuda. Dia tidak melihat sebuah realitas, tidak melihat bahwasanya ada dalil-dalil yang memang bisa diambil yang tengah itu. Contoh misal, ketika ada ayat ataupun mungkin di dalam Islam itu kaitannya dengan kata-kata waqatiluhum, ya kan? Itu orang yang ekstrim itu selalu hanya mengartikan dan bunuhlah mereka. Padahal kata-kata qatilu dari kata qatala itu memang artinya menyerang. Tetapi dari kalimatnya itu sendiri itu lebih banyak kepada semangat untuk mempertahankan diri, bukan aktif memberikan satu serangan-serangan itu. Nah ini yang tadi saya katakan Tadi saya katakan cara memahami yang secara Yang secara sempit. Cara memahami yang secara sempit. Makanya ayat-ayat semacam itu tidak pernah dibandingkan dengan adanya ayat-ayat yang lain yang kemudian itu bisa semua, karena ya kecuali yang memang ada pihak-pihak yang memang menginginkan itu untuk harus berantem dan sebagainya, yaitu yang kita nafikan kan. Tetapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menanggapi orang begitu ekstrim, saya melihatnya seperti itu. Lihatnya dia melihat secara sempit, dia melihat dengan kacamata kuda, tidak melihat realitas, dan kemudian tidak melihat juga pada semangat-semangat yang lain. Sebenarnya Islam itu apa sih? Kalau kita lihat coba, makna Islam? Al-Muslim, ya kan? Muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang dikatakan sebagai orang Islam itu yang bisa memberikan satu keselamatan orang lain. Syukur, kalau apalagi dengan sesama muslim, dengan orang lain pun itu kan juga menjadi bagian. Makanya kalau kita lihat zamannya Rasulullah ketika ada Piagam Madinah. Mengapa Piagam Madinah itu harus ada? Ya karena heterogenitas pada saat itu. Ya kalau pada saat itu sekali lagi itu hanya homogenitas, itu hanya umat Islam yang ada, maka saya yakin nggak mungkin ada yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengatur bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup bersaudara, hidup bermasyarakat di sebuah komunitas kota Madinah itu yang terdiri dari heterogenitas di dalam keyakinan, budaya, karakteristik, ras dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dinafikan dan itu terjadi di masyarakat. Maka nilai-nilai universal yang itu kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya moderatif, maka itu yang kemudian kita percaya.
menanggapi sikap ekstrim itu tadi, karena salahnya mereka yang bersikap ekstrim dalam beragama itu kan kayak melihat dengan menggunakan kacamata kuda gitu ya Pak. Nah sebenarnya kan cenderung mereka itu bersikap fanatik atas agamanya gitu Pak. Nah menurut Bapak bersikap fanatik terhadap agama kita sendiri itu sebenarnya ada sisi baiknya atau sepenuhnya hal itu buruk gitu? Kalau saya mengatakan wajib. Untuk diri intern kita wajib, itu namanya kita taat. Hanya masalahnya apa? Yang seperti itu jangan ditampakkan keluar. Ya, contoh misal sholat itu kan wajib kan? Ya kita harus kekeh urusan sholat dimanapun, puasa demikian, ya kan? Dan yang lain. Tetapi sekali lagi itu yang jadi permasalahan kan ketika itu agak memaksakan yang diyakini itu keluar, sehingga orang lain itu seolah-olah itu harus dipaksa sesuai dengan apa yang dia pahami, itu menjadi persoalan. Saya kira ini, mohon maaf, kalau saya sebagai orang Kristen pun saya harus mengatakan yang terbaik yang itu, iya kan? Kalau enggak ya ngapain? Itu berarti kan nggak yakin dengan keyakinan kita sendiri. Tetapi sekali lagi, yang dimoderasikan itu kan bukan agamanya, tetapi bagaimana mensikapi. Bagaimana mensikapi. Islam mengajarkan, kan Islam ya oke, saya harus kuat, puasa saya dan sebagainya. Tapi sekali lagi, bukankah Islam itu kan juga mengatur bagaimana hidup bertetangga, nggak boleh mengganggu dan sebagainya. Walau kana kafiran. Makanya kan yang namanya apa? Sayyidina Ali itu pernah mengatakan kepada dua putranya, kuna lidzulmi khasma walil adli aunan. Jadilah kalian berdua itu menjadi orang yang menolak kezaliman, dan jadilah kalian berdua menjadi orang yang mendukung adanya keadilan. Ini sifatnya sangat-sangat jauh. Makanya kalau kita lihat ya, mohon maaf kalau saya yang besar itu, nah yang merah ini, yang apa oranye itu di situ dikatakan saudaramu itu ada dua. Saudaramu itu ada dua. Itu yang pertama itu apa? Ada kalanya itu saudara kamu seiman, atau saudara kamu itu karena sama-sama manusia. Ini kan sangat-sangat universal sekali. Dan kalimat ini masuk di dalam piagam PBB, ya kan? PBB yang internasional, dan itu ada poin yang berkait dengan orang apa? Saudaramu itu adalah orang, jika dia itu bukan saudaramu seiman, maka setidaknya dia adalah saudaramu karena sama-sama manusia. Itu kan luar biasa kalau kita lihat. Jadi sekali lagi kembali sikap-sikap seperti itu, saya mengatakan ya harus semua pemeluk agama itu harus fanatis dengan agamanya. Hanya masalahnya apa? Kalau itu nanti ditampakkan keluar lah, ini batasan ini yang kelihatannya memang tidak diperbolehkan. Karena apa? Pasti nanti ada yang merasa terintervensi dan lain sebagainya. Ya karena kalau sifat-sifat yang tadi fanatik dengan agama ajaran sendiri, saya kira nggak ada masalah, sepanjang kali lagi untuk kepentingan bagaimana dia itu atau siapapun pemilik agama itu pengen menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang memang di hadapan Tuhannya itu memang betul-betul bisa diamalkan. Hanya masalahnya sekali lagi bagaimana memperlakukan orang lain dengan nilai-nilai Islam yang lain, itu sangat-sangat luar biasa untuk tetap juga harus ditekankan. Jadi kan bagaimana ketika Rasulullah itu harus memperlakukan orang yang non muslim, tapi lama-lama mereka kan jadi Islam juga. Karena apa? Makanya apa? Mereka tidak pernah melihat agamamu, tetapi mereka hanya melihat akhlak. Lagi saya katakan, mereka orang lain tidak pernah melihat agama, tetapi hanya melihat akhlakmu. Maka akhlak kita orang beragama dalam diri kita muslim, ya saya kira itu tetap harus kita tampakkan bagaimana smooth menjadi sebuah magnet, menjadi sebuah daya tarik yang betul-betul karenanya orang tertarik dan juga respect dengan itulah namanya moderasi menurut saya. Baik, jadi yang perlu diingat, dipahami itu tadi kita wajib
berfanatik dalam beragama menurut keyakinan kita Untuk diri masing-masing, kita. untuk diri kita sendiri, tapi tidak boleh ditampakkan gitu Ya, secara artinya tidak untuk apa, dalam artinya mensikapi pada orang lain itu secara terbalik, itu tidak. Jadi kalau contoh ya di dalam apa, dalam ajaran kita itu bagaimana harus memperlakukan, jangankan ke orang, wong namanya alam, yang namanya hewan itu sendiri kan diatur kan, ya kan, oleh Islam seperti itu. Maka ketika orang itu betul-betul itu konsisten dengan ajaran, maka juga akan memperlakukan orang lain seperti itu, juga akan baik gitu. Sekali lagi, makanya tadi saya katakan yang paling prototipe tentang moderasi itu ya malah justru piagam Madinah. Ya, jadi saya kira suatu contoh yang luar biasa. Ya, karena itu untuk kita lebih tahu tentang moderasi beragama itu apa, baca dulu, pahami dulu tentang piagam Madinah. Di situ ada contoh yang luar biasa bisa kita. Baik, jika kita ingin memahami lebih dalam lagi tentang moderasi beragama, dapat dicontohkan dalam piagam Madinah. Ya. Mungkin dari saya sendiri ingin bertanya nih Pak, kan biasanya tuh ada orang-orang yang mengklaim orang lain tuh kayak, kamu ini kafir, kamu nanti masuk neraka gitu, karena menurut dia itu apa yang orang lain perbuat itu tidak sesuai dengan keyakinannya. Itu yang tadi saya katakan, kamu kafir itu kan keluar. Coba kamu nggak ngomong kayak gitu kan nggak ada masalah. Kita mengkafirkan mereka, mereka juga mengkafirkan kita. Nah kalau ini dua itu sama-sama keluar, ya perang kan? Iya kan? Iya. Kita memang harus yang kita yakini benar, bahwa kemudian di luar kita itu tidak benar sama dia seperti itu, ketika tidak ditampakkan nggak akan ada masalah. Nah itu moderasi itu yang seperti itu, bagaimana mensikapi perbedaan-perbedaan. Tapi kalau masing-masing satu yakin, Muslim yakin di luar Muslim itu harus kafir, itu sama. Kristen pun mengatakan kami yang paling, sementara kamu adalah domba-domba yang tersesat, kan begitu. Iya kan? Nah kalau ini sama-sama kemudian harus harus semuanya diekspresikan keluar masing-masing. Ya yang ada itu sekali lagi bukan titik temu, tapi perbedaan itu malah justru, dan seolah-olah agama bikin orang itu bercerai berai, padahal bukan agamanya, tapi cara memahami agama. Gitu ya. Ya, mungkin itu apa yang perlu dimoderasi itu, yang perlu dibenahi itu sikap kita gitu ya Pak. Lebih ke sana. Itu biasanya bisa dibangun satu, memahami tentang ajaran agama masing-masing. Saya kira orang rukun dan sebagainya itu semua agama bicara masalah. Ya bahwa mungkin bahasa syariatnya mungkin agak berbeda, ya pasti, nggak mungkin nggak. Irisan jelas pasti ada. Tetapi ketika perbedaan, makanya biasanya kalau seperti ini akan melihat apa? Melihat sesuatu yang, ya mengapa kita nggak melihat persamaan? Kalau selama dilihat itu perbedaan terus, ya selamanya itu akan berbeda. Ya, jangankan dengan di luar agama, dengan sama-sama Muslim. Kalau kita tuh beda perbedaan yang dilihat, maka selalu berbeda. Jangankan dengan beda agama. Makanya di situ semakin kita tahu ajaran masing-masing, ternyata tokoh yang ditokohkan di dalam sebuah agama itu memberikan contoh seperti ini, kemudian yang lain memberikan contoh juga tokoh-tokohnya untuk apa? Untuk bagaimana nilai-nilai universal tentang keadilan, tentang perdamaian, persamaan hak, persamaan istilahnya tidak di mata hukum dan sebagainya, saya kira akan ketemu. Tapi kalau hanya yang dilihat itu hanya perbedaan-perbedaan, sekali lagi jangankan beda agama, dalam satu agama pun juga nggak akan. Ya kalau saya sih sudah terlalu kenyang dengan perbedaan-perbedaan semacam itu. Makanya kamu bisa lihat, mungkin kalau di atas itu perpustakaan saya kadang bingung kamu. Iya, karena apa? Saya memang harus tahu banyak. Karena apa? Saya nggak ingin itu bertengkar dengan siapapun. Salah satunya apa? Mencoba untuk mempelajari dunia orang lain. Oh, saya ketemu dengan Mbak ini, modelnya seperti ini, berarti saya menghindari red zone, ya kan? Itu ketika ini harus garis merah, jangan sampai saya masuk, karena itu pasti
nanti meletup menjadi sesuatu lah itu. Nah kalau tidak bisa saling memahami itu kita nggak paham. Itu ya Pak. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan sendiri yaitu memahami ajaran agama kita sendiri dulu, baru kita memahami secara universal gitu. Iya betul. Itu insya Allah akan ketemu. Dan kalau tadi katakan itu kamu kafir, yang bisa bilang kayak gitu itu bukan kita toh. Mereka pasti juga akan mengatakan kamu kafir ya, karena sedikit aja nggak berani kan itu. Iya. Tapi sekali lagi ini yang kemudian menjadi PR bersama. Letupan-letupan itu ketika diekspresikan keluar secara frontal pasti gesekan-gesekan di grassroots itu pasti akan dampaknya tidak bagus. Maka jadi katakan ekstrim boleh, tapi untuk diri kita sendiri sebagai bagian kita menjadi pengen orang yang taat, ya kan? Tapi sekali lagi sikap itu ada majal, ada cara dan juga ada teknik pendekatan sendiri ketika harus masuk di dalam komunitas yang heterogen. Ya baik, mungkin itu saja. Mungkin setelah adanya podcast ini kita semua bisa memahami apa itu moderasi beragama, bahwa moderasi beragama itu berbeda dengan moderasi agama gitu ya Pak. Ya. Jadi yang perlu dimoderasi itu adalah sikap kita, bukan agama. Agama itu tidak boleh dicampur adukan gitu. Dan bersikap fanatik terhadap ajaran agama kita sendiri itu diwajibkan gitu sebagai bentuk pertahanan diri kita agar kita lebih taat gitu terhadap ajaran kita. Mungkin dari Bapak Alis nih ada pesan untuk generasi-generasi muda yang tentunya kan lebih semangat gitu ya Pak. Apalagi dalam bermoderasi beragama ini, apalagi UIN Wali Songo Semarang sendiri kan menggemparkan moderasi beragama, dan moderasi beragama itu termasuk program dari Kementerian Keagamaan juga. Mungkin Bapak Alis ingin menyampaikan. Yang jelas ada beberapa hal. Yang pertama itu kuatkan keilmuan. Ya, kuatkan keilmuan. Jadi semakin kita memahami tentang agama kita, dan begitu keagungan yang itu di semua aspek itu, kalau saya lihat ya, di semua aspek itu Rasulullah itu sudah mengajarkan tentang banyak hal. Baik itu hubungan dalam bahasa akhlaknya, itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan Nabi, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Itu nggak pernah ada satupun yang yang sesempurna kalau menurut saya ajarannya Nabi Muhammad itu. Ya bagaimana enggak kalau kita lihat itu, sampai orang mau meludah itu kan ada aturan dalam Islam. Iya kan? Orang mau meludah, orang mau masuk WC itu ada aturan. Artinya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat rigid diatur. Dan ketika ini kaitannya dengan masalah sosial, betapa Islam itu mengajarkan bagaimana penghormatan, bagaimana kemudian penghargaan, bagaimana keadilan, bagaimana kedoliman itu memang sangat-sangat ditentang. Karena apa? Ketika tidak ada keadilan, ketika yang muncul, ketika tidak ada adilan tidak ada, yang muncul itu adalah kedoliman. Dan kalau sudah demikian, pasti dalam masyarakat itu tidak akan terjadi sebuah kondisi yang sangat-sangat cantik, perbedaan yang begitu bisa memunculkan satu kesatuan yang begitu indah, yang perbedaan-perbedaan goresan-goresan dan warna itu nggak bisa menciptakan sebuah lukisan yang hebat. Oleh karena itulah makanya sekali lagi itu tentang masalah keilmuan kita. Nah kemudian setelah kita tahu apa yang harus dilakukan, ya berangkat dari situlah. Saya kira seorang pemuda, terutama sekali anak-anak muda dan anak-anak UIN itu juga bisa menggunakan ini untuk bisa tampil secara cantik di dalam masyarakat, dan upayakan ini menjadi magnet. Tadi saya katakan kan, mereka tidak pernah melihat agamamu, tetapi mereka melihat mereka tidak pernah melihat agamamu, mereka hanya melihat akhlakmu. Mereka yang bukan saudaramu dalam akidah, maka mereka adalah saudaramu dalam penciptaan. Ini sesama penciptaan. Baik, terima kasih Bapak. Intinya itu tadi, kuatkan keilmuan, lalu kita bertindak sesuai dengan apa yang kita pahami dan pelajari sebelumnya gitu.
Mungkin segitu saja ya buat teman-teman podcast kita kali ini mengenai moderasi beragama. Semoga setelah ini kita dapat memahami nih apa sih arti itu moderasi beragama. Kita bisa memahami, tidak salah arti lagi, tidak salah memahami lagi, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu saja podcast dari KKN MIT MB Posko 29 UIN Wali Songo Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama.